Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pinang 3, Bapak Dr. Andes Sayuti, dan yang saya hormati para dewan guru beserta staf SDN Pinang 3 dan anak-anakku dari kelas 3 sampai dengan kelas 5 SDN Pinang 3 yang Bapak sayangi dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Oke anak-anak, hari ini adalah hari kedua kita pesantren Ramadan di SDN Pinang 3. Ya, untuk hari pertama kemarin kita sudah melaksanakan pesantren Ramadan yang dibuka oleh kepala sekolah dan dilanjutkan dengan pemateri, ya, dengan kajian tentang puasa, ya, tentang ini. Untuk hari kedua ini, ya, kita akan mendengarkan beberapa materi tentang akhlak, ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Aini, ya. Untuk anak-anak semua di rumah, jangan lupa ya, siapkan buku, pensil, dan alat tulis lainnya, kalian tulis. Kemudian setelah itu kalian tulis di kolom komentar, ya, di kolom komentar. Oke. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan tausiah yang bertemakan tentang akhlak oleh Ibu Guru Aini. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Andes selaku kepala sekolah, Dr. Andes Sayuti. Yang saya hormati para dewan guru SDN Pinang 3, dan yang saya cintai anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan, Ibu akan memberikan materi pada pesantren kilat hari kedua. Terus gimana? Hari kedua, Ibu akan menjelaskan tentang akhlak, ya. Tolong dipersiapkan pensil dan kertasnya, ya. Bukunya nanti dicatat. Baiklah anak-anakku, akhlak itu merupakan perilaku pada diri seseorang yang mencerminkan hati seseorang, tabiat, watak, ya, dan perangai seseorang. Apabila dikatakan seseorang itu baik, apabila ia memiliki akhlak yang baik juga. Kemudian sebaliknya, apabila seseorang dikatakan akhlak yang buruk, maka ia dikatakan membiasakan berperilakunya itu menggunakan perilaku yang buruk juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu,
dan orang-orang yang mengharap ridha Allah dan banyak mengingat Allah. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, begitu pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Allah telah mengutus seorang Rasul yaitu Muhammad yang telah dijuluki bahwa beliau merupakan mempunyai perangai yang sangat baik untuk cerminan untuk umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Dari segi perkataan, perbuatan, semuanya ada pada diri Rasulullah, akhlak yang baik, akhlak yang karimah. Maka dari itu sebaiknya kita mencerminkan, menirukan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Kemudian anak-anakku, akhlak itu terbagi menjadi dua. Sudah pada tahu belum akhlak itu terbagi menjadi dua itu ada apa aja? Yang belum tahu ya? Iya, akhlak itu ya terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama itu akhlak mahmudah. Apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, ya itu akhlak namanya akhlak mahmudah. Dan yang kedua adalah akhlak mazmumah. Mazmumah itu artinya tercela, yang tidak baik, yang merugikan orang lain, itulah akhlak mazmumah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan akhlak yang pertama dulu ya. Yang pertama itu akhlak mahmudah. Mahmudah itulah akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi akhlak terpuji itu akhlak yang bermanfaat untuk orang lain, yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Contohnya apa saja anak-anak? Akhlak terpuji yang pertama adalah akhlak yang pertama sabar, ya itu yang baik juga, akhlak baik sabar, ya. Kemudian rendah hati, itu akhlak yang baik juga ya, rendah hati. Kemudian yang disebut dengan tawadu dan tidak sombong, dan tidak juga gampang marah, tidak juga gampang benci, dan tidak pendendam. Itu akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, ya. Di sini anak-anak siapa ya yang masih suka marah-marah dengan orang tuanya? Ayo, siapa yang masih suka kalau disuruh orang tuanya tuh mengelak dan bicara dengan ibu, nah tolong dong beliin gula di warung. Iya bu, nanti dulu ya. Nah, itu akhlak apa anak-anak? Mencerminkan akhlak apa kalau seperti itu? Akhlak mazmumah ya. Kalau yang baik ini ya, nah tolong dong belikan ibu gula. Baik bu. Nah, berarti itu dia mempunyai akhlak apa? Mahmudah yang terpuji, akhlak yang baik ya. Kemudian akhlak yang baik itu suka menolong sesama, orang tua, saudara, semua teman ya. Itu akhlak terpuji, suka menolong ya. Akhlak yang terpuji, suka menolong, rendah hati, tidak sombong, sabar, dan tidak mudah marah ya. Mudah-mudahan kita semua, untuk anak-anakku semua, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mempunyai akhlak yang mahmudah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah akhlak mazmumah. Ya, akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela. Di antaranya ya, kalau akhlak mazmumah itu ibaratnya itu dia tuh ada duri di dalam daging gitu. Jadinya terlihat tidak ada duri di dalam daging. Terlihat tidak kalau seperti itu? Tidak ya. Jadi akhlak mazmumah itu diantaranya ya, yang pertama pendendam, ya, egois, kemudian iri hati, kemudian dia suka marah-marah, ya,
dan dia gampang berbohong. Itulah akhlak yang tercela. Ya, kalau kita semua masih berkata bohong ya kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat semua, maka kita termasuk golongan orang-orang yang mempunyai akhlak yang mazmumah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi yang pertama kita menghindari dari egois, kemudian kadhib, bohong, terusnya adu domba, itu pun termasuk dari akhlak tercela. Oke, anak-anak, kalian tahu tidak manfaat dan akibat apabila kita mempunyai akhlak yang tercela itu apa? Yang pertama ya, akibat kita mempunyai akhlak tercela ya, kita akan menjauhkan rahmat dari Allah. Betul tidak? Betul ya. Jadi kalau kita selalu membiasakan kita menjalani perbuatan tercela itu, Allah tuh jauh, rahmat kita jauh dari Allah. Yang ada kita selalu mendapatkan dosa dan dosa. Ya, sebaliknya, manfaat kita menjauhi dari sikap tercela itu, Allah menjadi sayang kepada kita dan Allah memberikan rahmat yang banyak untuk kita, sehingga kita selalu menjalankan aktivitas kita ini, menjalankan dengan perbuatan yang baik. Seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja ya yang Ibu sampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan senantiasa menjalankan ibadah puasa diberikan kesehatan sampai Ramadan akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Tetap semangat dan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah ini. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan dari Bu Aini. Oke. Oh iya Bu Aini, ini saya mau tanya nih. Waktu saya SD, saya kan termasuk murid yang kurang gitulah masalah ilmu. Kebetulan di depan saya ada murid yang lebih pintar dari saya. Kayak gitu, lebih pintar dari saya. Ada satu materi yang saya tidak bisa. Kemudian saya menyontek sama dia. Kira-kira kalau misalkan teman saya memberikan contek, itu kan menurut saya itu adalah kan perbuatan baik. Akhlak yang menurut saya akhlak mahmudah. Apakah itu termasuk akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah? Nah itu memberikan memberikan contekan gitu. Memberikan contekan ya. Kalau jadi yang dibahas ini yang ngasih contekan, bukan yang dia bukan dia diam-diam mencuri nyontek. Bukan. Tapi yang memberikan contekan. Oh, yang memberikan contekan. Gitu, iya. Oh, kalau seperti itu kan kita kan diajarkan untuk jujur ya, sidiki ya, sidkun ya, jujur. Jadi diusahakan kita memang sih kita tidak boleh pelit gitu sama teman. Kalau kita, tapi pelitnya itu yang dimaksud tuh apa gitu ya. Kalau misalkan dari segi materi, misalkan dia orang miskin atau apa, kita boleh ya memberikan itu kan, itu baik tuh. Kemudian kalau ini kalau memberikan contekan gitu kepada orang lain, sebaiknya itu tidak diperbolehkan. Ya lebih baiknya gitu. Kalau kita niatnya membantu, misalkan seperti pembelajaran biasa nih, bukan ulangan gitu, apalagi kalau lagi ulangan ujian akhir sekolah, misalkan lagi materi biasa lah, kemudian teman ada yang tidak bisa, kita bisa menolong dia gitu. Oh begini loh caranya gitu. Jadi kalau masalah dia sedang ulangan terus memberikan contek kepada yang lain, itu termasuknya menurut saya sih mazmumah gitu, karena tidak
sesuai tempatnya. Oh, oke ya, terima kasih atas jawabannya Ibu ini. Iya, sama-sama. Sungguh luar biasa ya penjelasan tentang akhlak dari Ibu Guru ini. Saya mengambil kesimpulan tadi Ibu Guru ini telah memberikan dua contoh dua sifat akhlak ya. Yang pertama ada mahmudah, yaitu akhlak yang baik, dan yang kedua itu ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela ya. Oke. Terima kasih Bu Guru Aini telah atas penyampaian materi pada hari kedua pesantren Ramadan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Guru Aini bermanfaat buat kita semua dan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk anak-anak semua jangan lupa ya dicatat di buku kalian, kemudian kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe ya di YouTube @3. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.